Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu materi lagi, yaitu tentang salah satu fitur yang sering digunakan di pemrograman OpenGL ini, yaitu fitur partikel. Jadi partikel ini adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Jadi dia memiliki posisi, kemudian juga kecepatan, kemudian jadi posisinya ada. Jadi si komponen si, si sifat-sifat ini nantinya berubah. Juga ada umur, jadi posisinya berubah-ubah, terus ada kecepatan dari perpindahan posisi, ada umur, kemudian ada evolusinya gimana. Contoh dari partikel-partikel ini yang sering kita lihat dalam keseharian itu ya seperti air, api, jadi ada gerakan-gerakan seperti itu. Nah, ini bisa dimodelkan di dalam OpenGL. Namun untuk membuat partikel itu, menggambarkan partikel itu di dalam objek 3D, kita memerlukan satu satu buah file tambahan lagi, yakni particle.h dan particle.cpp. Jadi di sini diperlukan file particle dan particle cpp. Kita lihat dulu langsung. Nah, untuk partikel ini sendiri, untuk header ini mendefinisikan struct atau tipe data dari partikel. Jadi partikel ini mempunyai lifetime, umur, ada key, ada warna, ada posisi, kecepatan dari baik itu x, y, dan z, kemudian statusnya. Nah, kemudian selain juga mempunyai struktur seperti itu, struktur data yang seperti itu, juga partikel ini mempunyai beberapa prosedur, yaitu create particle. Jadi ada proses pembuatan, proses inisialisasi, dan evolve-nya, evolusinya. Nah, ini nantinya akan didefinisikan di dalam partikel.cpp dengan mengincludekan particle.h. Jadi di sini baru didefinisikan max partikelnya 2000, kemudian partikel struct tadi dengan menggunakan ini arraynya 2000. Kemudian create particle didefinisikan di sini dalam proses pembuatannya, lifetime, untuk warna dan segala macam kecepatan. Kemudian ini untuk inisialisasi itu memanggil prosedur create particle, kemudian statusnya partikel aktif, partikel aktifnya false, kemudian evolve. Nah, kemudian ini akan kita includekan, akan kita libatkan di dalam program yang telah saya buat dan diberi nama tutor 16 ini. Jadi mengincludekan partikel juga menggunakan BMP. Nah, di sini sama seperti program sebelumnya, ada posisi zpost, kemudian node, ada juga float dari effect light, kemudian ada filter texture. Nah, di sini untuk particle system ditambahkan max particle, kemudian particle kita definisikan di sini. Nah, untuk fungsi mainnya sendiri itu menggunakan beberapa registrasi callback yang dasar, yaitu display keyboard, timer func, dan reset. Kemudian untuk initnya sendiri, untuk display ya, untuk display itu bind texture tetap digunakan untuk menempelkan tekstur. Namun di sini kita menggunakan perulangan untuk generate partikel, objek-objek partikel. Nah, dengan menggunakan objek partikel itu sendiri yang telah didefinisikan di atas. Jadi ada posisinya, jadi begin di sini, posisi top right, teksturnya, kemudian vertex, kemudian partikelnya, ada 4 bagian. Lalu kemudian ada create particle, evolve. Dan juga untuk init di disable depth dan di alcohol phase nya. Kemudian untuk pewarnaan atau fog ya.
Sini kita gunakan seperti untuk transparansi. Lalu init partikelnya kita definisikan di init, untuk init partikel. Sedangkan untuk read dan evolve kita definisikan di display. Lalu bisa kita jalankan sekarang. Nah, inilah tampilan dari partikel objek yang telah kita buat tadi. Jadi masing-masing partikel itu terdiri dari berbagai macam objek yang mempunyai karakter atau tingkah laku tertentu, sifat tertentu, itu mencakup posisi, kecepatan, umur, serta kecepatan penurunan umur, kemudian dan lain sebagainya lah. Banyak yang membuat dia menjadi hidup, partikel itu menjadi hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi partikel ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.